Di kali ini untuk mapel PJOK yaitu pemeliharaan diri. Materi ini adalah materi pembelajaran ke-9 untuk kelas 5 sekolah dasar. Pada materi kali ini, kompetensi dasarnya yaitu 3.9, memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Tujuan dari pembelajaran materi ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Yang kedua, memahami penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk tujuan yang ketiga yaitu membedakan penyakit menular dan tidak menular. Untuk yang keempat, siswa dapat menghindari penyakit menular sejak dini. Untuk tujuan yang selanjutnya yaitu menjelaskan akibat dari penyakit menular dan tidak menular. Tujuan yang keenam yaitu memelihara diri dari penyakit menular dan tidak menular. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu siswa dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk poin bahasan kali ini ada 3. Yang pertama anak-anak yaitu cara memelihara diri dari penyakit. Poin yang kedua yaitu tentang penyakit menular. Poin yang ketiga yaitu penyakit tidak menular. Langsung saja kita bahas untuk poin yang pertama yaitu cara pemeliharaan diri dari penyakit. Apakah kalian pernah mendengar ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati? Maksud dari ungkapan di atas adalah sebaiknya kita melakukan pencegahan terhadap datangnya penyakit. Karena pencegahan itu lebih mudah daripada mengobati penyakit tersebut. Ya. Jadi sebelum kita sakit, sebaiknya kita mencegah dahulu. Salah satu cara mudah untuk memelihara kesehatan adalah dengan membiasakan untuk hidup sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita bisa terhindar dari berbagai serangan penyakit. Apa itu pola hidup sehat? Nah, perlu kamu ketahui anak-anak, pola hidup sehat adalah segala usaha untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan. Nah, supaya kamu jelas, apa saja pola hidup sehat yang dapat kamu lakukan. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan, buah, dan air yang cukup. Artinya cukup, tidak kurang, dan tidak berlebihan. Tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan yang mengandung gizi seimbang ya. Untuk memperoleh gizi seimbang, makanan yang kita makan setiap hari sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang secukupnya. Untuk pola hidup yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Dengan berolahraga teratur, kita dapat memicu kerja jantung, pernapasan, dan peredaran darah menjadi lebih baik. Untuk pola hidup yang ketiga, yaitu istirahat atau tidur yang cukup. Tubuh yang selalu beraktivitas perlu mendapat istirahat yang cukup, ya. Sedangkan pola hidup yang keempat yaitu menghindari kebiasaan yang dapat merusak badan. Contohnya yaitu kebiasaan tidur terlalu malam, merokok, itu ya dapat merusak badan. Kita lanjutkan anak-anak untuk poin bahasan yang kedua yaitu tentang penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari seseorang yang sakit kepada orang yang sehat. Suatu contoh, temanmu sakit, ya,
ternyata dia kena penyakit menular kepada kamu, ya. Nah, ini adalah contoh penyakit menular. Penularan itu bisa terjadi baik melalui perantara ataupun secara langsung. Sekarang macam-macam penyakit menular, kamu harus tahu bisa membedakan, ya. Jadi penyakit ini menular atau tidak. Nah, ini apa saja kira-kira penyakit menular itu? Ya, yang pertama penyakit kulit. Penyakit kulit apa saja yang bisa menular? Di antaranya yaitu kadas, kudis, cacar air. Nah, ini tentunya sudah tidak asing kamu dengar ini, ya. Seperti ini gambarnya, ada kudis, ya, seperti bintik-bintik, ini terasa gatal atau panas, ya. Ini adalah beberapa macam penyakit kulit yang bisa menular. Yang kedua yaitu penyakit mata. Nah, kalau temanmu sakit itu lebih baik memakai kacamata hitam, anak-anak, ya. Jadi supaya tidak menular ke teman yang lain. Penyakit mata diantaranya adalah iritasi atau peradangan mata. Yang kedua adalah herpes mata atau hipotik, ya. Ini penyakit mata radang ini bisa diakibatkan karena mungkin kalian terlalu lama melihat HP, main game dengan HP sampai lupa waktu. Ini berbahaya sekali, anak-anak, ya. Ini kalau iritasinya berat, ini bisa mengakibatkan seperti ini, matanya bernanah, berair, memerah. Ini bisa diakibatkan karena itu tadi, ya, melihat HP yang lama dalam waktu yang sering, ya. Jadi kalau melihat HP boleh, tapi jangan terlalu lama, ya. Untuk jenis penyakit menular yang ketiga yaitu penyakit menular lainnya, seperti yang sekarang ini, anak-anak, yang lagi viral yaitu penyakit corona atau COVID-19 ini, ya. Ini adalah penyakit yang belum ada obatnya, anak-anak, yang belum ditemukan vaksinnya. Untuk itu pencegahannya yaitu dengan cara kamu tetap belajar di rumah. Untuk yang kedua penyakit influenza, ini sering kamu dengar, ya. Jadi penyakit influenza ini menular. Jadi kalau bersin, kalau batuk itu harus ditutupi. Yang ketiga yaitu penyakit demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah ini, anak-anak, disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, ya. Ini sangat berbahaya sekali dan bisa mengakibatkan kematian. Jenis penyakit yang menular lainnya yaitu malaria. Berbeda, anak-anak, ya, antara demam berdarah DBD dengan malaria. Kalau demam berdarah itu yang membawa adalah nyamuk namanya Aedes aegypti. Kalau malaria itu melalui perantara nyamuk yang bernama Anopheles, ya. Itu. Langsung saja yang ketiga kita lanjutkan yaitu penyakit yang tidak menular. Kalau tadi kita bahas penyakit yang menular, sekarang kamu harus tahu penyakit yang tidak menular. Pengertian penyakit yang tidak menular yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang yang menderita sakit. Penyakit ini biasanya disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, macam-macam penyakit tidak menular ini contohnya apa, ya? Yang pertama yaitu penyakit jantung. Yang kedua yaitu penyakit diabetes, ya. Yang ketiga adalah hipertensi. Yang keempat obesitas atau ini kelebihan berat badan, ya. Yang kelima adalah kanker. Nah, itu tadi beberapa penyakit yang tidak menular. Ada lagi, anak-anak, sebenarnya penyakit-penyakit yang tidak menular lainnya, ya. Dari pembahasan kali ini diharapkan, ya, dari kalian dari poin 1, 2, 3 itu kamu dapat menerima dengan baik, mulai dari bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana pola hidup sehat, mengerti macam-macam penyakit yang tidak menular dan penyakit yang menular. Dan yang terakhir